Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Elis Atik Ruslia dalam pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalian pasti kangen dengan suasana belajar di sekolah, ya anak-anak ya. Semoga wabah corona di negeri kita ini akan cepat berakhir. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Ibu yakin, Ibu berharap kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan dan jangan lupa ya, kalian tetap harus belajar seperti biasanya, jangan males-malesan. Biarpun kita belajar dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kalian tidak boleh males, tetap semangat ya, karena itu demi masa depan kalian. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Oke anak-anak, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal atau social climbing? Ya, betul. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo atau Jokowi. Nah, ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Nah, rakyat biasa seperti ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan raja sendiri. Memang keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Misalnya, anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya lantas menjadi santai menjalani hidup. Ada sistem kasta di India yang menyulitkan mobilitas sosial, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra.
Faktor pendorong dan penghambat yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu pasti memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Faktor pendorong dan penghambat yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Nah, dari ketidakpuasan tersebut, maka manusia akan terus berjuang segigih-gigihnya. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian giat belajar. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Selanjutnya, faktor pendorong yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Begitu juga dengan sebaliknya. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara yang aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, banyak juga pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu misalnya beasiswa yang diluncurkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bidi Miksi atau biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Jadi, faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua yaitu organisasi politik. Banyak contoh orang yang meneliti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Contohnya Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahannya. Namun karena perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi antara lain yaitu koperasi dan badan usaha.
Kalian tentu memiliki koperasi di sekolah. Apa tujuan didirikannya organisasi koperasi itu? Tentu untuk menyejahterakan anggotanya. Sekarang kita membahas mengenai dampak mobilitas sosial. Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, tentu semua orang akan merasa senang. Nah, akan tetapi ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, atau ke samping. Beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Sekarang, dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Persaingan atau konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan konflik. Dan yang kedua yaitu gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya, menjadi mudah gelisah. Nah, tugasnya untuk hari ini, carilah buku biografi orang sukses. Kemudian baca buku tersebut. Ceritakan kembali dengan singkat siapa orang yang sukses yang kalian baca. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses. Terus bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Terus selanjutnya hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses dan bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi orang sukses. Nah, itu tugas kalian untuk minggu ini. Itu materinya sudah Ibu jelaskan secara singkat. Kalian bisa mencari buku di internet atau lewat perpus, silahkan cari yang termudah saja. Terus tugasnya dikumpulkan lewat Classroom. Sampai jumpa minggu depan ya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.